Ya, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat munculkan pro dan kontra seperti biasa ketika ada sebuah wacana. Wilayah mana saja yang akan dimasukkan ke dalam Provinsi Bogor Raya ini? Saya akan hadirkan informasinya yang ada di sebelah kanan saya ini. Kita buka langsung grafisnya. Ini dia. Ada sejumlah wilayah, kabupaten dan kota yang nanti diproyeksikan akan masuk ke wilayah provinsi baru yang bernama Bogor Raya. Terutama Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tentunya. Kemudian Kabupaten Bogor Barat ini masih belum eksis sekarang dan nanti akan dibentuk. Kalau jadi ada Provinsi Bogor Raya, kemudian Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi juga masuk. Kemudian Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Kabupaten Bogor Timur nanti juga akan dimekarkan dan juga Kota Cianjur. Ini seluruhnya ada di Provinsi Jawa Barat. Kita bergeser ke grafis ke sebelumnya. Bagaimana sebenarnya dari kota dan kabupaten ini jika digabungkan, berapa luas wilayahnya dan juga berapa jumlah penduduknya. Kita lihat di Kabupaten Bogor luasnya 2.664 km persegi, ada hampir 6 juta penduduk, ini data 2019. Kemudian Kota Bogor 118 km persegi dengan 1 juta penduduknya, ini data di tahun 2017. Kemudian Kota Depok 202 km persegi dengan 1,8 juta penduduk di data 2018. Kemudian Kabupaten Bekasi ada 1.200-an kilometer persegi dengan 3,5 juta penduduk. Kita lihat lagi bagaimana dengan kabupaten dan juga kota yang lain. Di Kota Bekasi ada 210 km persegi luasnya dengan 2,4 juta penduduk di 2018. Kemudian Kota Sukabumi ada 340.000 jiwa di sana dengan luas 48 km persegi. Kabupaten Sukabumi ini menjadi salah satu yang terluas, 4.161 km persegi dengan 2,4 juta penduduknya. Dan Kabupaten Cianjur 3.400 km persegi dengan 2 juta maksud saya, 2,2 juta penduduknya di data tahun 2015. Sehingga ketika digabungkan secara total, Provinsi Bogor Raya ini, kita ke grafis selanjutnya, akan menampung 19,8 juta jiwa dengan luas wilayah 12.000 km persegi. Kalau kita bandingkan, coba kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain misalnya, Provinsi Kepulauan Riau 8.201 km persegi, Provinsi Banten 9.662 kilometer persegi, DIY Daerah Istimewa Yogyakarta 3.133 km persegi, DKI Jakarta 664 km persegi, kemudian Bali 5.780 km persegi, atau Provinsi Gorontalo 11.257 km persegi. Artinya Provinsi Bogor Raya nanti ketika jadi wacana ini akhirnya direalisasikan, ini menjadi salah satu provinsi yang terluas dengan menampung jumlah penduduk yang terpadat di Indonesia. Bagaimana kemudian kelanjutan wacana ini, kita akan lanjutkan perbincangannya bersama rekan saya Ajeng Kamarati. Silakan Ajeng. Baik, terima kasih Wahyu Wiwoho atas pemaparannya. Dan pemirsa, bagaimanakah kelayakan pembentukan Provinsi Bogor Raya? Kita langsung menghubungi penggagasnya, yakni Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Ajeng. Iya Mas Bima, ini kita pengen nanya, pasti belakangan sudah banyak sekali artikel yang kita baca, banyak sekali berita-berita yang juga sudah kita lihat. Provinsi Bogor Raya, kenapa perlu ada ya Provinsi Bogor Raya, Mas? Sebetulnya ini bukan isu baru. Kalau di Bogor itu isu seperti ini sudah sejak lama. Ada yang mengusulkan agar beberapa wilayah yang bukan masuk di Kota Bogor, ya beberapa titik di perbatasan antara Bogor dan Kabupaten itu sebaiknya masuk ke Kota Bogor misalnya. Ada yang menyebut wilayah Kecamatan Ciomas misalnya, Taman Sari Kabupaten, seperti itu. Kemudian muncul juga berkembang gagasan penggabungan beberapa kota kabupaten di wilayah sekitar Bogor, Sukabumi, Cianjur menjadi satu provinsi baru. Ada yang mengusulkan namanya Bogor Raya, ada yang mengusulkan namanya Pakuan Raya, gitu. Nah ini sebetulnya berkembang sudah agak lama juga, 10-15 tahun terakhir. Mengapa wacana ini berkembang? Ya karena memang pertumbuhan penduduk yang luar biasa.
tahun 90-an Kota Bogor cuma 500 ribuan penduduk kira-kira. Saat ini 1 juta. 10 tahun lagi 1,5 juta. Belum lagi arus urbanisasi yang harus terus dicermati dan diantisipasi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apakah luasan geografi sekarang atau apakah cakupan administratif pelayanan seperti sekarang mampu untuk mengatasi perkembangan ke depan, begitu kira-kira. Nah, jadi ini bukan hal yang baru. Nah, sebetulnya di tahun 90-an pun waktu itu ya sudah terjadi perluasan wilayah Kota Bogor. Beberapa wilayah di kabupaten ini kemudian bergabung masuk di Kota Bogor. Seperti rumah saya sekarang, rumah pribadi saya sekarang, dulunya wilayah kabupaten, tapi kemudian masuk ke kota. Jadi sudah biasa seperti itu. Jadi kemudian saya pikir ya mengapa tidak kita lakukan kajian yang serius saja. Jadi bukan proposal tunggal, ada proposal tunggal tentang mengambil wilayah kabupaten misalnya, atau proposal tunggal tentang bagaimana kita menjajaki pembentukan provinsi baru memisah dari Jawa Barat, tidak seperti itu. Jadi ini adalah wacana yang dikembangkan, yang kita lakukan ya. Kajiannya sampai sekarang sudah sampai mana ini Provinsi Bogor Raya ini? Jadi lakukan, dan sekarang kita juga meminta agar pihak kampus dalam hal ini IPB untuk juga membantu kami untuk melengkapi kajian yang sangat penting ini. Jadi Bapeda di Pemkot melakukan ini, kita targetkan akhir tahun bisa tuntas, tetapi kemarin saya bertemu dengan Pak Rektor IPB, Pak Arief Satria, dan beliau siap juga untuk berkolaborasi bersama Pemkot untuk membuat kajian ini. Jadi akhir tahun lah kira-kira aja. Akhir tahun baru selesai, tetapi perluasan wilayahnya ini sudah ada kira-kira 10 wilayah akan masuk ke Provinsi Bogor Raya. Apa landasannya 10 daerah ini akhirnya akan masuk ke provinsi ini? Enggak, 10 wilayah ini kan disebut-sebut sudah sejak lama karena ada kedekatan geografis di situ. Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi, kota dan Kabupaten Sukabumi, Cianjur, itu kan ada kedekatan gitu ya. Nah, ini yang sejak lama disebut-sebut lebih cocok untuk berhimpun menjadi provinsi sendiri. Nah, tetapi mari kita lihat nanti kajiannya apakah itu lebih baik gitu. Karena ada juga opsi ketiga yang tadi disebutkan bahwa ya jangan-jangan yang diperlukan itu lebih efektif, efisien adalah meningkatkan koordinasi. Misalnya begitu, ya saya tahu di Kuningan, Cirebon misalnya, ya mereka tidak membentuk provinsi baru, tapi ada forum kunci bersama, ya ada singkatannya itu, Kuningan, Cirebon, Brebes misalnya. Nah itu juga baik gitu. Nah bahkan akhir-akhir ini juga ada muncul wacana-wacana yang semakin ramai gitu. Ada yang bilang bahwa loh Bogor itu lebih dekat dengan Jakarta, gabung saja dengan Jakarta. Karena nanti terkoneksi dengan Jakarta melalui LRT misalnya, dan Jabodetabek juga akan semakin terintegrasi, belum lagi APBD Jakarta yang besar begitu. Nah ini kan hal-hal yang menarik ya. Menurut saya sah-sah saja kalau wacana ini dikembangkan, mengapa enggak? Jangan langsung di stop karena alasan aturan. Ya, ini kan kita berbicara bukan hanya setelah 2 tahun. Pernyataan ini kita simak sebentar pernyataan dari Wali Kota Bekasi dan juga Mendagri. Seperti apa kira-kira kata mereka soal wacana ini, kita simak bersama. Tapi kalau mau diambil kultur, ya lebih dekat DKI. Budayanya sama, daerahnya beririsan. Bahkan tahun 50, ya, Kresidenan Jatinegara, Bekasi, Cilincing itu satu. Tahun 76, Cilincing dengan Cakung diambil ke DKI. Kita dikasih stadion. Nah, tahun 96, Pemekaran, kita jadi kota. Nah, kota inilah polisinya ke Jakarta, Polda Jaya. Tentaranya Kodam Jaya. DKI kita punya ini dikasihnya besar sehingga kita bisa bangun flyover, bisa bangun ini polder air, sekolah. Lebih baik Jakarta Pak Bang. Karena duitnya banyak. Sedang moratorium ya. Karena yang mengajukan sudah hampir 314 daerah otonomi baru. Baik itu provinsi maupun kabupaten kota, termasuk Provinsi Bogor, termasuk Sumbawa, termasuk Buton, termasuk Nias, termasuk Tapanuli, semua termasuk. Makanya dengan jumlah yang begitu besar, saya bertanggung jawab, saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, termasuk Bapak Wapres sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah, untuk ditunda dulu. Ditunda semuanya. Dulu ya, wacana itu. Wacana jangan bikin dulu. Sekarang lebih baik kita konsentrasi di 514 kabupaten kota dan di 34
provinsi untuk meningkatkan pembangunan yang ada. Ya Mas Arya, tadi sudah kita dengar Wali Kota Bekasi dan Mendagri. Kita coba satu-satu kita bedah deh. Dari Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, ia mengatakan DKI lebih dekat, lebih mirip lah sama Bekasi. Pendapat Anda? Faktor kultural betul salah satu yang harus dijadikan rujukan. Saya sepakat itu, dan itu juga masuk di wilayah kajian nantinya gitu. Tetapi kan harus dilihat juga bahwa sering sekali dalam satu cakupan wilayah administratif terdiri dari beberapa kultur yang berbeda. Di Bogor sendiri nggak usah jauh-jauh. Sebagian di wilayah Bogor Barat itu nggak bisa bahasa Sunda, ya karena lebih dekat dengan kultur Betawi begitu. Di Jawa Barat kan begitu juga, ada beberapa wilayah yang ya sangat berbeda secara kultur gitu. Jadi saya sepakat bahwa kultur itu salah satu rujukan, tetapi itu kita lihat sebagai satu variabel yang kemudian digabungkan dengan variabel yang lainnya begitu. Yang kedua, saya juga sepakat dengan Wali Kota Bekasi bahwa bagaimanapun stakeholders harus didengar. Artinya rakyat harus didengar, warga harus didengar melalui perwakilannya di DPRD inginnya seperti apa. Karena kan ini menyangkut nasib mereka semua. Jadi saya kira itu sah-sah saja ketika wacana berkembang, ada pertimbangan Bekasi lebih cocok ke Jakarta. Mungkin betul, jangan-jangan mungkin Bogor juga lebih cocok ke Jakarta berdasarkan kajian kita. Itu pertama. Kemudian saya ingin merespon apa yang disampaikan Mendagri. Begini, memang ada moratorium. Ya. Kenapa ada moratorium? Ya karena dirasakan bahwa pemekaran wilayah ini banyak yang belum efektif. Nah, tapi kan begini, yang penting kita lihat dulu datanya. Apakah betul tidak efektif? Apakah betul banyak tanda kutip, banyak mudaratnya? Kan harus berbicara data. Dan mengapa itu terjadi? Ya, apakah karena faktor politis, apakah faktor manajerial kepemimpinan, atau apakah faktor aturan atau apa? Nah, ini harus jelas dulu sehingga landasan kita membuka atau menutup itu jelas. Evaluasinya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan bukan hanya berbicara tentang opsi memperluas wilayah atau pemekaran. Kan tadi ada opsi-opsi lain ya, bergabung dengan provinsi lain. Belum tentu provinsi baru begitu. Nah, jadi saya kira wacana ini nggak apa-apa, dibuka saja. Lagi pula kan ujung-ujungnya itu adalah mengantisipasi perkembangan zaman, ledakan penduduk, arus urbanisasi. Itu ujung-ujungnya. Jadi mengapa dilarang kalau kita membuka wacana dan melakukan satu riset yang mendalam gitu. Kan kita berbicara tentang masa depan. Kata Pak Mendagri ada 314 daerah yang meminta otonomi. Ya kan, tetapi kenapa menurut Mas Bima Provinsi Bogor Raya ini harus diprioritaskan dari 314 wilayah itu? Nah, begitu. Ajeng jangan salah paham. Saya tidak katakan Bogor Raya harus diprioritaskan, enggak. Kita membuka wacana ini untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Bukan untuk kepentingan Bima Arya, bukan untuk kepentingan Bupati Bogor Ade Yasin, bukan. Ya, kita berbicara mungkin nantinya wilayah administratif ini harus diatur ulang. Mungkin tidak 1 tahun 2 tahun ini, mungkin masih jangka waktu yang agak panjang, tapi ini harus dilakukan sekarang dan ini harus dibuka wacananya. Sekarang ini Bogor ini salah satu wilayah administratif yang terkecil, kedua di Jawa Barat. Ya, padahal kebutuhannya besar sekali untuk mengantisipasi urbanisasi tadi, gitu. Nah, ini akan mencakup sekitar 19,8 juta penduduk seluruhnya dan sekitar 12.000 kilometer persegi. Ada yang bilang juga ini selentingan negatif saja untuk diklarifikasi sama Mas Arya. Ini ada kepentingan motif jabatan ataupun anggaran. Pendapat Anda seperti apa? Nggak ada, itu kan saya sampaikan tadi. Ya, kajian ini mungkin nanti baru diimplementasikan ketika cucu kita menjadi wali kota. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan jabatan, anggaran dan lain-lain, nggak ada. Dan ini juga kalau boleh saya katakan, kan ini ribet. Ya, ini satu hal yang kompleks. Padahal kita masih ada pergerangan lain. Tapi sekali lagi, wali kota, bupati, gubernur berpikir untuk masa depan, bukan hanya untuk sekarang. Jadi jangan dimatikan wacana ini. Garis bawahi ya Mas ya berarti ya. Gimana? Itu yang harus digarisbawahi bahwa ini memang untuk kepentingan masyarakat dan bukan tidak ada kepentingan lainnya seperti motif jabatan atau anggaran. Nah, tadi juga dikatakan bahwa ini akan mensimplifikasi adanya birokrasi di daerah-daerah yang tadi 10 daerah tadi. Bagaimana Mas bisa menjelaskan simplifikasi birokrasi apabila nanti ada Provinsi Bogor Raya ke depannya? Kan saya sampaikan tadi, harus dilihat datanya. Dari daerah-daerah yang menjadi otonomi baru, yang mekar itu, bagaimana PAD-nya, bagaimana komposisi APBD-nya,
bagaimana efisiensi birokrasinya. Ya, kalau misalnya nggak bagus, penyebabnya kenapa? Kan itu yang harus diketahui. Jangan kemudian dianggap gagal, moratorium teruskan, berbahaya. Enggak. Semuanya harus ada data dan risetnya. Oke, baik. Mas Bima Arya, terima kasih telah memberikan penjelasan mengenai wacana ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.